Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi A 2021. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handus Jumiadi AW AKMSI CFR CFTax. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang anggota kelompok dengan judul materi investasi, saham, dan utang. Sebelum kami memulai pembahasan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Azahra Yuni Puspita dengan NIM 721322008. Saya Bella Putri Sakina Sipahutar dengan NIM 72135200012 dan satu lagi rekan tim kami bernama Ayona Artia Boru Sitohang dengan NIM 72135200015. Baiklah, langsung saja kami akan mulai mempresentasikan materi kami yang berjudul investasi, saham, dan utang. Baik, dimulai dengan latar belakang. Nah, seiring dengan perkembangan ekonomi, banyak sekali masyarakat yang sudah melakukan kegiatan investasi. Nah, pada dasarnya investasi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, investasi ini sendiri diartikan sebagai penanaman uang ataupun modal di suatu perusahaan yang tujuannya untuk mendapatkan untung di masa yang akan datang. Nah, investasi ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan membeli surat-surat berharga seperti saham dan juga obligasi. Nah, sebelumnya, apa sih itu saham dan juga obligasi? Nah, saham itu sendiri merupakan bentuk kepemilikan seseorang ataupun badan atas aset sebuah perusahaan yang berbentuk dokumen. Nah, seseorang yang memiliki saham ini berarti ia memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Nah, kemudian obligasi itu merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah, di mana surat utang ini memuat informasi tentang bunga dan juga waktu jatuh tempo pembayarannya. Nah, dalam pembahasan materi kali ini, kami kelompok 5 akan membahas mengenai apa itu investasi saham. Selanjutnya, bagaimana perlakuan pencatatan pembelian dan juga penjualan investasi saham. Kemudian, metode apa saja yang digunakan dalam pencatatan investasi saham. Kemudian, apa itu investasi obligasi dan juga bagaimana perlakuan pencatatan pembelian dan penjualan investasi obligasi. Adapun tujuan dan manfaat kami membuat video pembelajaran dengan tema investasi saham dan utang ini yaitu untuk memenuhi tugas CBR atau Critical Book Review dan tugas CJR atau Critical Journal Review dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, dan juga diharapkan dengan pembuatan video pembelajaran ini dapat memperluas wawasan mengenai investasi saham dan utang. Baiklah, selanjutnya materi mengenai pengertian investasi akan dijelaskan oleh teman saya, Ayona. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, pengertian investasi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung atau direct investment dan investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi saham. Investasi dalam bentuk saham atau biasa disebut investasi saham merupakan pembelian atau penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan diperoleh dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal atau bagian sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli.
Investasi dibagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya 1. Saham biasa atau common stock merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. 2. Saham preferred atau preferred stock adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferred akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferred agar tidak lengset. Catatan pembelian saham. Pembelian saham akan dicatat sebelah debit akun surat-surat berharga menurut harga perolehannya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga kurs ditambah dengan semua biaya yang terjadi pada saat pembelian. Dalam jual beli surat berharga dikenal beberapa istilah, yaitu 1. Harga nominal, yaitu nilai surat berharga yang tertera di atas surat berharga. Yang kedua, harga kurs adalah persen kurs dikalikan dengan harga nominal. Persen kurs ada 3 tingkat, yakni 1. Kurs pari, 2. Kurs di atas pari, 3. Kurs di bawah pari. Dan yang ketiga, biaya-biaya pada jual atau beli surat berharga berupa 1. Biaya provisi, 2. Materai yang akan dibubuhkan pada akte surat berharga. Kedua, biaya tersebut menjadi tanggungan pembeli sehingga menjadi unsur harga pokok surat berharga. Contoh soal: Bank Musi membeli saham PT Naruto sebanyak 50 lembar saham PT Naruto nominal per lembar Rp100.000 dengan kurs 80% provisi dan materai Rp750.000. Jawabannya, harga nominal sama dengan 500 lembar kali Rp100.000 sama dengan Rp50.000. Harga kurs sama dengan 80% dikali Rp50.000 sama dengan Rp40.000. Provisi dan materai sama dengan Rp750.000 dibayar per kas Rp40.750.000. Jurnalnya, investasi dalam saham di debit Rp40.750.000, sedangkan kas di kredit Rp40.750.000. Pencatatan penjualan saham. Pada waktu penjualan saham, akun surat berharga akan dikredit dengan harga jual. Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga kurs jual dikurangi dengan semua biaya yang terjadi pada saat penjualan berupa provisi, materai, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dalam penjualan saham adalah rugi atau laba atas penjualan saham. Jika harga jualnya lebih tinggi dari harga perolehannya, maka dalam penjualan tersebut akan diperoleh laba yang akan dicatat dalam akun laba penjualan surat berharga sebelah kredit. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah dari harga perolehan, maka akun terjadi rugi dan akan dicatat dalam akun rugi penjualan saham sebelah debit. Contohnya, jurnal yang akan dibuat pada waktu menjual saham adalah kas di debit, surat berharga di kredit, laba penjualan saham di kredit. Jika dalam penjualan mengalami kerugian, maka akan di jurnal kas di debit, rugi penjualan saham di debit, surat berharga di kredit. Contoh soal: dijual 300 lembar saham PT Naruto, nominal per lembar Rp100.000 dengan kurs 100%, biaya provisi dan materai Rp600.000.
Saham-saham tersebut pernah dibeli dengan harga perolehan Rp105.000 per lembar. Jawabannya, harga nominal sama dengan 300 lembar dikali Rp100.000 sama dengan Rp30.000. Harga kurs sama dengan 100% dikali Rp30.000 sama dengan Rp30.000. Provisi dan materai sama dengan Rp600.000 diterima per kas sama dengan Rp29.400.000. Harga perolehan saham yang dijual 300 lembar dikali Rp105.000 sama dengan Rp31.500.000. Hasilnya Rp2.100.000. Jurnalnya kas Rp29.400 di debit, rugi penjualan saham Rp2.100.000 di debit, surat berharga Rp31.500 di kredit. Metode pencatatan investasi saham. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat investasi saham, yaitu metode harga perolehan atau cost method dan metode ekuitas atau equity method. Penggunaan metode langsung tergantung besar kecilnya kepemilikan saham dan hak suara untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan anak. Adapun beberapa kriteria dalam menggunakan kedua metode ini adalah: 1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya perolehan. 2. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai metode harga perolehan akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa metode harga perolehan digunakan apabila kepemilikan saham kurang dari 20% atau kepemilikan saham minoritas. Dalam metode harga perolehan, pencatatan investasi sebesar jumlah perolehannya, di mana jumlah perolehan ini yaitu jumlah harga saham ditambah dengan biaya provisi, biaya komisi, dan juga biaya yang lainnya. Nah, dalam metode harga perolehan ini, dividen diperlakukan sebagai pendapatan perusahaan, kemudian setelah dibagikan diperlakukan sebagai dividen. Nah, laba perusahaan anak pada metode harga perolehan ini tidak diakui sebagai pendapatan. Dan pengumuman pembagian dividen perusahaan anak akan dicatat sebagai pendapatan dengan mendebit rekening piutang dividen dan mengkredit pendapatan dividen. Kemudian investasi saham dicatat sebesar harga perolehannya ditambah dengan biaya-biaya lainnya dengan mendebit investasi saham dan juga mengkredit rekening kas. Nah, apabila terjadi transaksi pembelian, maka jurnal yang dicatat pada metode harga perolehan ini yaitu investasi dalam saham didebit, kemudian kas dikredit. Nah, pada saat dividen diumumkan, maka jurnalnya pada metode harga perolehan ini yaitu piutang dividen didebit, kemudian pendapatan dividen dikredit. Nah, selanjutnya, pada saat dividen dibayarkan secara tunai, maka jurnal pada metode harga perolehan ini yaitu kas didebit, kemudian piutang dividen dikredit. Nah, selanjutnya contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2011, PT Pharma membeli 450.000 lembar saham PT Astro dengan nominal Rp10.000 per lembar. Kurs di bursa saham 103% tunai. Kepemilikan ini menjadikan PT Pharma memiliki 15% dari jumlah saham PT Astro yang beredar. Kemudian provisi dan materai sebesar Rp5 juta. Info lainnya, pada tanggal 31 Desember 2011, PT Astro mendapat laba sebesar 8,6 miliar. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2012,
PT Astro mengumumkan akan membagikan dividen 70% tunai. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2012, PT Astro membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Nah, sebelumnya dihitung terlebih dahulu harga perolehan saham tersebut. Tadi diketahui bahwa PT Pharma membeli 450.000 lembar saham PT Astro, di mana harga dari tiap lembar sahamnya ini yaitu sebesar Rp10.000. Kemudian kursnya adalah sebesar 103%. Maka untuk harga kurs sahamnya ini yaitu 450.000 dikalikan dengan Rp10.000, kemudian dikalikan dengan 103%. Nah, maka didapatlah bahwa harga kurs sahamnya ini sebesar Rp4.635.000.000. Nah, kemudian ada biaya tambahan lain, yaitu biaya provisi dan juga biaya materai, yaitu sebesar Rp5 juta. Nah, ini kita tambahkan dengan harga kurs sahamnya tadi, maka didapatlah harga perolehan sahamnya, yaitu sebesar Rp4.640.000.000. Maka pada tanggal 2 Januari 2011, jurnalnya yaitu investasi dalam saham PT Astro didebit sebesar Rp4.640.000.000, kemudian kas dikredit sebesar Rp4.640.000.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2011, PT Astro mendapat laba sebesar 8,6 miliar. Nah, karena dalam metode harga perolehan ini laba perusahaan anak tidak diakui sebagai pendapatan, maka pada tanggal 31 Desember 2011 tidak dilakukan penjurnalan. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2011, PT Astro mengumumkan akan membagikan dividen 70% tunai. Nah, untuk perhitungannya, kan tadi PT Astro mendapatkan laba sebesar 8,6 miliar. Nah, maka 8,6 miliar ini kita kalikan dengan 70%. Selanjutnya, PT Pharma memiliki 15% saham dari jumlah saham PT Astro. Maka saham yang akan diterima oleh PT Pharma adalah sebesar 15% dari 70% dividen yang akan dibagikan. Maka 8,6 miliar kita kalikan dengan 70%, kemudian kita kalikan lagi dengan 15%, maka didapatlah hasilnya sebesar Rp903 juta. Nah, kemudian karena pada tanggal 31 Januari 2012 ini belum diterima dividen secara tunai, hanya masih diumumkan saja, maka jurnalnya pada tanggal 31 Januari yaitu piutang dividen didebit sebesar Rp903 juta, kemudian pendapatan dividen dikredit sebesar Rp903 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012, PT Astro membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Nah, pada tanggal 1 Februari ini kita sudah mendapatkan atau sudah diberikan dividennya secara tunai. Nah, maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar Rp903 juta, kemudian piutang dividen dikredit sebesar Rp903 juta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Zahra, yaitu metode kedua dari pencatatan saham, metode ekuitas atau equity method. Nah, metode ini tuh dipakai jika kepemilikan saham lebih dari 50% di suatu perusahaan atau disebut dengan saham mayoritas. Dalam metode ekuitas, harga perolehan dicatat pada rekening investasi sebesar harga saham ditambah biaya-biaya yang menyertai seperti komisi, provisi, dan lain-lain. Keuntungan ataupun kerugian perusahaan anak diperlakukan sebagai rugi atau laba perusahaan sebesar proporsional dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pengumuman pembagian dividen dari perusahaan anak diperlakukan sebagai pengurang investasi saham dan dikredit sebesar bagian dividen yang akan diterima. Pembagian dividen dari perusahaan anak diperlakukan sebagai pengurang investasi. Lalu, saat terjadinya transaksi pembelian, jurnal yang dicatat pada metode ekuitas sama seperti jurnal transaksi pembelian pada metode
perolehan, yaitu investasi dalam saham di debit dan kas di kredit. Lalu yang kedua, laba yang diperoleh dari perusahaan penerbit atau emiten dicatat dalam jurnal seperti investasi dalam saham di debit, lalu pendapatan investasi di kredit. Yang ketiga, pada saat dividen diumumkan di media massa, maka jurnal yang didapat adalah piutang dividen di debit, lalu investasi dalam saham di kredit. Dan yang keempat, saat diterimanya dividen kas dicatat dalam jurnal, yaitu seperti kas di debit, lalu piutang dividen di kredit. Kita masuk ke contoh soal metode ekuitas. Soalnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2011, PT Pharma membeli 450.000 lembar saham PT Astro nominal Rp10.000 per lembar. Kurs di bursa saham adalah 103% tunai. Kepemilikan ini menjadikan PT Pharma memiliki 40% dari jumlah saham PT Astro yang beredar. Biaya pembelian saham berjumlah Rp5 juta. Lalu info lainnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011, PT Astro mendapatkan laba sebesar Rp8,6 miliar. Lalu pada tanggal 31 Januari 2012, PT Astro mengumumkan akan membagikan dividen 70% tunai. Dan pada tanggal 1 Januari 2012, PT Astro membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Nah, sebelum kita membuat jurnal dari transaksi yang telah kita baca tadi, kita harus melakukan perhitungan mengenai transaksi yang telah dijelaskan di soal tadi, yaitu transaksi pada tanggal 2 Januari 2011, yaitu PT Pharma membeli saham di PT Astro. Nah, jadi kita harus tahu harga kurs saham, di mana untuk menentukan harga kurs saham yaitu jumlah lembar saham yang dibeli dikali harga saham per lembar dikali persen kurs. Jadi 450.000 dikali Rp10.000 dikali 103%. Hasilnya adalah Rp4.635 juta. Lalu provisi dan materai sama dengan Rp5 juta, maka harga perolehan saham yang didapat adalah Rp4.640 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember, PT Astro mendapat laba sebesar 8,6 miliar. Seperti yang kita ketahui, PT Pharma memegang 40% dari jumlah saham PT Astro yang beredar, maka tinggal kita kalikan aja 40% dikali 8,6 miliar rupiah. Maka hasilnya adalah 3.440 juta. Lalu transaksi pada tanggal 31 Januari yaitu PT Astro mengumumkan akan membagikan dividen 70% tunai. Maka perhitungannya adalah laba PT Astro dikali persenan dividen untuk PT Pharma dan dikalikan 70%. Maka hasilnya adalah 2.408 juta rupiah. Lalu jurnal yang didapat berdasarkan transaksi pembelian saham oleh PT Pharma adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2011 yaitu ketika PT Pharma membeli saham dari PT Astro, maka jurnalnya sebagai berikut. Investasi dalam saham PT Astro di debit sebesar Rp4.640 juta dan kas di kredit sebesar Rp4.640 juta. Lalu transaksi pada tanggal 31 Desember 2011 adalah investasi dalam saham PT Astro di debit sebesar Rp3.440 juta, lalu pendapatan investasi di kredit sebesar Rp3.440 juta. Lalu pada tanggal 31 Januari 2012 yaitu piutang dividen di debit sebesar Rp2.408 juta, lalu pendapatan dividen di kredit sebesar Rp2.408 juta. Dan transaksi pada tanggal 1 Februari 2012 yaitu kas di debit sebesar Rp2.408 juta dan piutang dividen di kredit sebesar Rp2.408 juta. Lalu
Jenis investasi kedua yaitu investasi obligasi. Investasi obligasi adalah investasi di surat utang atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan bond dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Surat utang dalam jangka kurang dari 1 tahun disebut instrumen pasar uang atau money market instrument. Periode jatuh tempo obligasi dapat mencapai 30 tahun. Dan obligasi sendiri adalah surat bukti yang menyatakan pemegangnya memberikan pinjaman sejumlah uang kepada badan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Bagi perusahaan yang mengeluarkannya, obligasi pada hakikatnya adalah surat pengakuan utang. Ia berbentuk surat dengan menentukan nilai nominal dan bunga yang ditetapkan. Orang yang menanamkan modalnya akan mendapat manfaat berupa bunga yang tetap. Besarnya bunga yang diterima tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh. Pembelian obligasi dicatat di sebelah debit akun surat-surat berharga menurut harga perolehannya. Pembelian obligasi mengkreditkan akun kas menurut harga jualnya. Sedangkan selisih yang terjadi antara harga beli dengan harga perolehannya dicatat di sebelah debit akun beban bunga obligasi. Nah, bunga obligasi adalah bunga yang diperhitungkan kepada pembeli dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang terakhir berjalan dan merupakan unsur harga beli atau harga jual obligasi dan bukan unsur harga perolehan. Dalam perhitungan jumlah obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur bulan dihitung rata-rata 30 hari. Yang kedua, 1 tahun ditetapkan 360 hari. Dan yang ketiga, harga bunga dihitung mulai tanggal jatuh tempo bunga yang terakhir ke tanggal jual atau beli obligasi, atau boleh juga dihitung sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga yang terakhir sampai dengan tanggal jual atau beli obligasi. Lalu ada pencatatan pembelian dan penjualan investasi obligasi. Seperti halnya pembelian dan penjualan saham, pembelian dan penjualan obligasi juga dicatat pada akun surat berharga sebesar harga perolehannya, yaitu harga kurs ditambah biaya pembelian. Sedangkan selisih antara harga jual dengan harga perolehan tersebut dicatat sebagai laba atau rugi. Penjualan surat berharga. Akan tetapi, pembelian dan penjualan obligasi harus memperhatikan adanya bunga berjalan, yaitu bunga dari tanggal pembayaran, bunga terakhir sampai terjadinya transaksi jual beli yang menjadi hak penjual dan harus dibayar dulu atau ditalangi oleh pembeli. Bunga berjalan bukan merupakan unsur harga perolehan surat berharga, melainkan hanya merupakan pembayaran di muka atas bunga obligasi. Nantinya akan diganti oleh perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi tersebut. Ada 2 pendekatan untuk mencatat bunga berjalan, yaitu yang pertama ada pendekatan aktiva yang mengakui pengeluaran untuk bunga berjalan tersebut sebagai aktiva, yaitu piutang bunga. Lalu yang kedua adalah pendekatan penghasilan yang mengakui pengeluaran untuk bunga berjalan tersebut sebagai pengurang penghasilan, yaitu didebitkan pada akun penghasilan bunga. Kita masuk ke contoh soal transaksi di obligasi. Soalnya yaitu pada tanggal 1 April 2015 dibeli 20 lembar obligasi ORI 005. Nominal Rp1.000.000 per lembar. Kurs 95%, bunga 12% dibayar di belakang setiap tanggal Januari dan 1 Juli. Biaya pembelian yaitu Rp101.000. Maka perhitungannya yaitu dari transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dibuat perhitungan pembayaran dan jurnalnya sebagai berikut, yaitu harga kurs adalah bunga kurs dikali dengan jumlah lembar obligasi yang dibeli dengan harga obligasi per lembar, yaitu sama dengan 95% dikali 20 lembar dikali Rp1.000.000 yang hasilnya Rp19.000.000. Lalu ditambah dengan biaya pembelian sebesar Rp101.000. Maka harga beli obligasi adalah sebesar Rp19.101.000. Lalu ditambah lagi dengan bunga berjalan 3 bulan sama dengan 3/12
dikali 12% dikali 20 juta rupiah yang hasilnya 600.000. Maka harga beli obligasi ditambah bunga berjalan 3 bulan sama dengan 19.701.000, yang dimana itu adalah yang harus dibayar per kas. Maka jurnal untuk mencatat pembelian dengan metode pendekatan aktiva adalah pada tanggal 1 April 2015, surat-surat berharga didebit sebesar 19.101.000 rupiah, lalu piutang bunga didebit sebesar 600.000 rupiah, dan kas dikredit sebesar 19.701.000 rupiah. Nah, jurnal ini adalah untuk mencatat pembelian obligasi 20 lembar ORI 005 secara tunai. Lalu jurnal pada tanggal 1 Juli 2015 yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2015, surat-surat berharga didebit sebesar Rp1.200.000, lalu pendapatan bunga dikredit sebesar Rp600.000 dan kas dikredit sebesar Rp600.000. Lalu untuk yang B, jurnal untuk mencatat pembelian dengan metode pendekatan penghasilan yaitu pada tanggal 1 April 2015, surat-surat berharga didebit sebesar Rp19.101.000 dan piutang bunga didebit sebesar Rp600.000 dan kas dikredit sebesar Rp19.701.000. Nah, jurnal ini mencatat pembelian obligasi 20 lembar ORI 005 secara tunai. Lalu pada tanggal 1 Juli 2015, saat perusahaan menerima bunga sebesar 6 bulan atau 6/12 dikali 12% sama dengan 20 juta, maksud saya pada tanggal 1 Juli 2015 saat perusahaan menerima bunga sebesar 6 bulan atau 6/12 dikali 12% dikali 20 juta atau sama dengan Rp1.200.000, maka dicatat sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Juli 2015 kas didebit sebesar Rp1.200.000, lalu pendapatan bunga dikredit sebesar Rp1.200.000. Dan baiklah, kita akan memasuki pembahasan terakhir di materi ini, yaitu harga perolehan investasi obligasi. Sama halnya seperti saham, di samping harga yang dibayarkan kepada penjual, termasuk dalam harga perolehan obligasi adalah biaya-biaya lain yang diperlukan untuk mendapatkannya, misalnya komisi makelar. Obligasi yang dibeli dicatat pada harga perolehannya. Apabila obligasi dibeli antara dua, saat pembayaran bunga, maka bunga yang sudah berjalan akan diperhitungkan dalam harga jual. Tetapi bunga ini tidak boleh dimasukkan sebagai komponen harga perolehan. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada Zahra. Adapun kesimpulan yang dapat kami berikan dari pemaparan materi yang sudah kami lakukan, yaitu investasi saham merupakan pembelian ataupun penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, saham dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu saham biasa atau common stock dan juga saham preferred. Kemudian dalam pencatatannya, pembelian saham akan dicatat di sebelah debit akun surat-surat berharga sesuai dengan harga perolehannya. Kemudian pada waktu penjualan saham, akun surat berharga akan dikredit sesuai dengan harga jualnya. Nah, dalam pencatatan investasi saham, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode harga perolehan dan juga metode ekuitas. Nah, selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah hutang yang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya dan disertai dengan bunga. Nah, kemudian pembelian dan penjualan obligasi dicatat pada akun surat berharga sebesar harga perolehannya, yaitu harga kurs ditambah dengan biaya pembelian, kemudian selisih antara harga jual dengan harga perolehan tersebut dicatat sebagai laba ataupun rugi penjualan surat berharga obligasi tersebut. Nah, dalam pencatatan bunga berjalan obligasi, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan aktiva dan juga pendekatan penghasilan.
Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai investasi saham dan utang. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.